Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terima kasih sudah membacakan ayat ini. Pesan dari ayat ini sangat kuat, bahwa kita perlu waspada terhadap ajaran atau orang yang tampak baik di luar, tetapi memiliki niat yang tidak baik. Kita diajak untuk melihat buah dari tindakan atau ajaran mereka sebagai cara untuk mengenali apakah mereka benar-benar dari Tuhan. Ini mengingatkan kita untuk selalu bijaksana dan berpikir kritis dalam mengikuti ajaran atau pemimpin rohani. Semoga kita selalu dipenuhi hikmat dalam setiap langkah kita. Iya, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku atau mengklaim dirinya mendapat satu pengalaman rohani yang luar biasa lalu dibagikan dan orang-orang menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat spektakuler atau pewahyuan yang modern, padahal pewahyuan yang cukup itu hanya di dalam Alkitab, itu pun sudah cukup. Sedangkan pengalaman-pengalaman rohani itu seharusnya menjadi amplifikasi atau penguatan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk mencari satu validasi tertentu. Misalnya, ini loh Tuhan datang kepadaku dan ngomong sama aku, berfirman sama aku, dan menunjuk aku sebagai nabi di akhir zaman atau utusan di akhir zaman, atau mengaku diri mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan seperti itu. Nah, ini kita perlu waspadai karena yang terpenting di sini kan bisa dilihat dari buah pengajaran mereka, apakah pengajaran mereka itu sesuai dengan Alkitabiah atau hanya sesuatu seperti pengalaman rohani yang subjektif lalu dijadikan dasar kebenaran, bahkan itu pun menjadi sama otoritasnya atau melebihi otoritas dari Alkitab itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat dari pengajaran-pengajaran atau buah-buah mereka itu loh. Betul sekali. Penting untuk selalu mengingat bahwa pengalaman rohani yang sejati akan selalu sejalan dengan firman Tuhan dan memperkuat kebenaran Alkitab. Pengajaran yang benar akan menghasilkan buah yang baik dan membawa orang lebih dekat kepada Allah, bukan menjauhkan mereka darinya atau menempatkan pengalaman pribadi di atas otoritas firman. Kita harus berhati-hati terhadap ajaran yang tampak mengagumkan secara eksternal, tetapi tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Dengan demikian, kita bisa terus bertumbuh dalam iman dan tetap berada di jalan yang benar. Dan juga yang perlu kita waspadi adalah pengajaran-pengajaran yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya itu menyesatkan. Makanya